Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hormat, senjata! Gerak! Kok, senjata! Gerak! Siap, gerak! Dan John. Oke. Siap. Sini Bang. Iya ya. Oh, nggak bisa mana? Siap, ibadah. Mas Ali, ibadahnya anak muda. Nanti ada jemput, kamu ikut. Siap, saya ikut. Mobil itu aja tuh, mobil yang orang mau tahu nah belakang kancing Betul lagi, Om. Apa halo Pak. Pengen salaman Pak. Ada puluhan yang rusak sedang dan ada ratusan yang rusak ringan. Saya katakan karena ini datanya masih terus bergerak ya, kita akan mulai terus pendataan. Biasanya kalau berkurang tidak ada, tapi bertambah pasti ada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah menetapkan status darurat, tanggap darurat. Artinya pemerintah pusat lewat BNPB langsung memberikan bantuan. Dan baru saja Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia datang ke sini memberikan bantuan baik moral, arahan, memberikan bantuan material, memberikan perintah langsung kepada saya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengatasi sampai tuntas. Bapak Wapres pesan tadi sampai ada yang tenda kotor aja beliaunya, kenapa itu kotor? Ada anak-anak yang tidak sekolah, ada yang luka, itu ditanya. Sangat besar perhatian beliau pada masyarakat. Karena itu BNPB dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota, TNI, Polri, semua relawan bertekad untuk menangani masyarakat terdampaknya sampai tuntas. Ini baru hari kedua ya terjadinya bencana, tentu saja langkah-langkah masih fokus kepada penanganan darurat. Di titik ini ada 300 lebih pengungsi masyarakat terdampak Kabupaten Sukabumi. Ada 2 titik, tapi di sini yang paling banyak. Kementerian Sosial juga sudah turun menggelar dapur umum, dan kami pastikan untuk kebutuhan logistik untuk selama tanggap darurat kita akan penuhi secara maksimal. Kemudian tidak menunggu tanggap darurat selesai, ini rumah-rumah yang rusak, jembatan yang putus, infrastruktur segera kita perbaiki, tanah longsor yang menutup jalan juga didatangkan alat berat, ini semuanya akan kita perbaiki, tentu saja butuh waktu. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, kami pastikan dari hari ke hari ini, besok, dan selanjutnya kondisinya semakin baik, dan nanti pada satu titik itu akan kembali seperti kehidupan seperti semula. Dalam
tambahan informasi dari BMKG, cuaca hujan ini masih akan terus, sehingga khusus untuk Sukabumi dan Cianjur kita akan gelar operasi modifikasi cuaca, mengurangi jumlah atau debit hujan yang turun. Tidak bisa sama sekali menghentikan karena ini merata ya seluruh Pulau Jawa dan memang musimnya hujan. Jadi kalau hujannya dihentikan sama sekali nggak mungkin. Paling tidak dengan operasi modifikasi cuaca itu debitnya berkurang sehingga tidak menimbulkan bencana yang berlebihan. Seperti itu ya. Ya itu harus ya, karena meskipun kita masih menggunakan mata telanjang ya, tapi kelihatannya rumah-rumah yang rusak berat gara-gara geser tanah ini sama dengan Cianjur Selatan kemarin. Nggak mungkin lagi masyarakat tinggal di sini. Itu harus relokasi. Nah relokasi pemerintah daerah, kabupaten, desa, camat menyiapkan lahan. Nanti pemerintah pusat yang membangun. Ini sama seperti yang kita lakukan di Bogor, sama yang kita lakukan di Cianjur. Nah kami juga nanti jam 3 akan rapat koordinasi agar cepat ini pemerintah daerah menyiapkan lahan sehingga segera relokasi itu bisa kita wujud. Untuk di Rumah rusak sedang 30 juta per rumah, rusak ringan 15 juta per rumah. Nah biasanya ini juga nanti akan ada tim teknis gabungan dari Dinas PU. Itu rusak ringan yang saya laporkan ratusan bisa bertambah bisa berkurang. Ada rusak ringan yang tidak masuk kriteria. Ada rumah rusak sedang sebetulnya masuk rusak ringan. Itu nanti dalam proses dan kita sudah punya sistemnya ya, sehingga tidak asing lagi ya. Baru saja di Cianjur puluhan ribu rumah itu pada saat gempa juga sekarang sudah selesai ya. Dari terisolir harus bisa tembus, nggak ada alasan. Kalau logistik ya kami dibantu oleh pasukan TNI Polri. Jadi di titik-titik mana yang nggak bisa ditembus oleh kendaraan roda 4 oleh roda 2, yang nggak bisa oleh roda 2 oleh manusia. Nah, tentara biasanya pakai ransel bawa karung untuk langsung tembus. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang sampai tidak kebagian logistik. Saya katakan kondisi hari ini pasti belum sempurna, masih banyak kekurangan kelemahan, tapi lambat laun dari hari ke hari kami pastikan ini semuanya bisa terlaksana. BNPB juga membuka pos terpadu ya, langsung mendampingi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bukan hanya datang hari ini, tapi saya juga akan ada di Sukabumi dan Cianjur untuk mendampingi langkah-langkah penanganan yang betul-betul bisa tepat dan yakinlah bahwa kepentingan masyarakat apalagi yang terdampak bencana ini menjadi prioritas kami. Ya. Untuk tenda darurat ini dibuka sampai kapan? Posko sampai kondisi kembali normal. Ini ya. Tidak ada batasan. Ya, kalau nanti masyarakat pengen di sini terus boleh. Kemudian kalau tidur di tenda hujan terus kan nggak mungkin. Nah, kami juga ada beberapa opsi. Yang pertama mungkin nanti kalau hunian tetapnya yang relokasi ini lama, butuh beberapa bulan, ya mereka dibangunkan hunian sementara. Atau mereka yang memang rumahnya rusak diberi pilihan bisa tinggal di hunian sementara atau mereka mau tinggal di rumah saudaranya, di rumah tetangganya, ngontrak. Itu pun dapat anggaran dari pemerintah 600.000 kali 6 bulan satu kali untuk uang kontrak. Itu juga nanti biasanya masyarakat memilih gitu. Nah kalau kita lihat pengalaman di Cianjur, mereka biasanya memilih mendapat uang itu dan mereka tinggal di rumah-rumah kerabatnya, saudaranya sambil menunggu rumah yang direlokasi itu selesai. Karena ini dipastikan relokasi tanpa melihat pengkajian PMG. Harus dilihat dulu oleh BPMBG, Badan Geologi. Tadi saya katakan kan kalau kita lihat mata telanjang itu kan nggak mungkin lagi yang rusak berat itu tinggal balik di situ. Tapi untuk memastikan dari Kementerian SDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi akan mengirimkan tim di sini. Apakah hanya itu saja atau daerah-daerah lain? Makanya itunya berubah terus nanti. Apakah hanya 41 sesuai dengan data sekarang atau nanti nambah lagi? Tadi saya katakan kalau berkurang nggak mungkin, biasanya pasti nambah. Gitu ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mau cobain Pak? Boleh Pak? Menunya ada. Nanti siang saya kesini lagi. Siap Pak, ditunggu ya Pak. Selamat ya, semangat ya. Pak.
Boleh foto bersama ya. Foto sama Situ yuk, buat aja. Enggak, mobil saya di sini. lagi motor minjem, terus nanti yang punyanya terus ada tarik. Nanti dia yang Dua motor.